Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di MSP Channel ya. Jadi kali ini kita lanjutin ke tutorial yang keempat. Nah, jadi tutorial kali ini kita mau bikin pindah halaman seperti itu ya. Kita bikin sebuah halaman kemudian bisa berpindah seperti itu ya. Dengan menggunakan tombol ya. Kita lihat dulu kemarin kita sudah sampai mana. Kita lihat latihan 3. Oke, kita copy aja biar enak, biar cepet. Kita masuk ke latihan 4. Oke, kali ini dan gue udah nyiapin juga image-nya. Kita copy paste, kemudian kita tarik ke sebelum tag seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke, ini kemarin kita jalanin dulu. Nah, ini tampilan sederhana yang kemarin kita buat, tapi ini belum ada function untuk pindah ya. Jadi kali ini kita mau bikin dua halaman, dua halaman aja deh, dua halaman. Kemudian kalau misalkan kita tekan tombol, dia akan pindah halaman. Oke, seperti itu. Kita bikin yang sederhana dulu aja untuk desain-desain yang cukup bagusnya nanti. Oke, kita paham dasar-dasarnya dulu. Oke, kita masuk langsung aja apa yang harus kita siapin. Oke, kita ganti aja dulu, kita pakai jangan home, nanti deh kita from dulu, kita persiapkan importannya. Kita from give.uik, terus kita screen, kemudian kita import screen. Oke, kita import screen nih, kemudian kita import lagi screen. Nah, oke, terus kita import swap transition. Jadi ingat-ingat ya, jadi kalau misalkan kita mau import itu awalan itu dia huruf kecil, kemudian untuk yang diimportnya dia huruf besar seperti itu ya, depannya seperti itu ya. Jadi kita kali ini kita ambil si screen manager ini, kemudian kita ambil 3 properti seperti itu ya. Yang pertama ada screen, terus ada screen manager, ada swap transition screen. Itu adalah untuk tampilan screen. Nanti kita akan bikin objek screen dan juga screen manager. Kita akan buat 2 objek. Nah, untuk yang swap transition ini dia untuk properti pindahnya aja. Sebetulnya ada banyak sih, bukan swap doang, seperti kayak whip. Jadi untuk pindahnya seperti itu, tipenya dia yang swap seperti itu ya, biar agak kekinian lah seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya kita bikin sebuah kelas lagi. Kita bikin halaman dulu. Kita bikin halaman apa ya, halaman home ya. Kemudian yang kedua kita bikin halaman kontak. Jadi kita yang pertama adalah home, bikin halaman home, kita bikin juga kelas home, kita beri tanda dia adalah objek screen seperti itu ya. Kita copy, kita paste. Oh, ini ada home 2, kita ini yang ini kita ganti aja, namanya kita simple app. Oke, kita udah tahu bahwa kelas ini adalah kelas untuk eksekusi yang pertama ya. Jadi kalau misalkan program dijalanin, dia langsung pertama kali dia akan jalanin si ini ya. Ini juga kita harus ganti simple app. Oke, kita save. Terus lanjutnya kita bikin juga halaman yang kedua. Kita kasih kelas kita halaman keduanya kita kasih bikin kontak aja. Screen pas. Oke, kita nggak usah pakai argumen dulu kayak masukin function atau segala macam. Kita yang simple dulu aja, kita kasih pas ya. Nanti di sini juga sebetulnya bisa kasih function apa seperti itu ya, untuk fungsi-fungsi CRUD ataupun lainnya seperti itu ya. Kita
bikin yang simple dulu aja ini. Oke. Setelah itu kita bikin juga objek screen manager. Kita bikin sebuah screen SM, kita singkat aja SM screen manager ya. Kita kasih nama itu, kemudian kita beritahu dia adalah sebuah screen manager. Oke, jadi kita udah punya 3 objek ya, screen manager, kemudian ada screen dan juga screen. Kalau misalkan teman-teman pengen tambahin halaman, tinggal tambahin lagi, bikin kelas login misalkan. Oke, seperti itu. Oke, terus untuk masukannya dia kasih screen seperti itu ya. Kita bikin 2 halaman aja biar nggak pusing. Kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke fill.kv. Oke. Kita masukin importannya dulu. Oke, apa ya? Swap. Kita pakai swap, kita import pakai swap. Import swap transition. Kita masukin kv take week screen take swap. Ini tipe pindahannya, ini tipenya swap karena gue suka nih tipe swap. Bisa sih pakai w juga bisa, banyak sih sebetulnya. Tinggal teman-teman lihat dokumentasi dari kv-nya seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman search masalah screen manager ya. Oke. Selanjutnya kita bikin sebuah fungsinya untuk si SM ya. Jadi SM ini juga dia butuh sebuah function juga di fill kv-nya. Kita beritahu dia adalah si transitionnya dia pakai yang swap. Oke, kita kasih ini. Kemudian dia punya objek namanya home ya, yang tadi kita buat. Terus yang kedua kita bikin objek namanya kontak. Kita save. Nah, kita udah punya 2 nih seperti ini. Untuk objek screen manager udah jadi, kita bikin sebuah desain rumahnya. Jadi kita gambarkan bahwa home ini adalah rumah ya, kontak ini juga adalah rumah. Jadi rumah ini kita butuh namanya desain. Nah, desainnya itu di fill kv. Oke. Cara bikin desain rumahnya, kita bikin sebuah tanda kurung buka ya, kurung tutup pakai home. Ini adalah, terus kita kasih nama, dia adalah home 6. Oke, seperti ini ya. Kemudian desainnya pakai ini aja biar cepet. Nah, kita majuin ke depan, kita kasih bg ya, biar tahu, biar kelihatan halamannya seperti apa. Kita import, kita image. Nah, kita lihat kita punya apa di sini. Kita pakai bg.jpg aja, bg.jpg ya, seperti ini. Kita save. Kita nggak usah pakai 2 label begini, kita bikin 1 label aja dengan 1 button. Kita nggak usah pakai text hello world, kita kasih pakai, dia adalah home. Kemudian kita kasih font sis. Oke. Dia berapa, misalkan 30 seperti ini. SP boleh, nggak usah boleh. Oke, terus buttonnya nanti dulu. Buttonnya kita kasih button aja deh, button aja. Oke, nggak apa-apa, seperti ini. Nah, desain untuk
rumah home udah jadi. Kemudian kita bikin desain untuk kontaknya ya, rumah kontaknya ini juga diganti kontak. Terus juga ininya namanya juga diganti, jangan sampai lupa, kontak name. Oke, terus BG nya kita ganti juga MSP ya, ini ada 2 BG, MSP terus PNG. Sisnya biarin default, terus teksnya kita ganti kontak aja, kontak. Oke, kita save, kita masuk ke .py, coba kita jalanin. Udah jadi ya aplikasi kita. Kita klik belum jalan karena kita belum kasih fungsinya, belum kita kasih function bahwa dia kalau misalkan ditekan mau loncat kemana, kita kasih di button, yaitu perintahnya dengan menggunakan on release seperti ini. Kemudian kita kasih codingan road current seperti ini, terus arahin namanya mau kemana. Ini kita kasih ke kontak biar dia masuk ke halaman kontak 6 begini. Oke, begitu juga dengan, kita copy aja, begitu juga dengan kotak biar kita halamannya bisa gonta ganti ya, biar bisa pindah. Sama kita kasih juga seperti ini home. Oke, save, kemudian kita masuk ya, kita jalanin. Nah, button, nah dia akan pindah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah tutorial kali ini. Jadi kalau misalkan desain sebetulnya kalau kita menggunakan desain seperti ini ya. Oke, gue rekap dulu deh. Jadi kita pertama kita masukin importnya, dan kita masukin kelasnya. Ini adalah rumah, kita sebut dengan objek-objeknya, ada 3 objek ya, screen manager, kemudian ada screen, 2 screen ya, kontak dan juga home. Kemudian kita masuk ke sini, kita import juga si swapnya, kita pakai swap, jadi kita import swap, dan kita kasih fungsi untuk screen manajernya bahwa dia punya transaction namanya swap, terus punya objek namanya home dan juga kontak. Nah, ini adalah desain dari rumah home-nya, dan ini adalah untuk desain dari kontaknya. Masing-masing dari desain ini dia punya nama ya, punya nama sendiri-sendiri biar ngarahinnya enak seperti itu. Untuk pindah, kita nggak usah pakai argumen dulu untuk function atau CRUD-nya. Kalau misalkan nanti kedepannya itu menggunakan pakai CRUD, berarti kita arahin, misalkan contohnya CRUD begitu ya, ataupun bikin function apa, tinggal arahin. Tapi beda untuk kodenya ya, bukan seperti ini. Seperti contohnya mungkin nanti deh kalau misalkan episode yang selanjutnya. Nah, untuk desain seperti ini sebetulnya sih kalau misalkan kita desain ya, kita kasih label, misalkan kita lega, kita kasih button, misalkan button, misalkan seperti ini. Kemudian kita kasih teks ya, teksnya apa, misalkan apa ini. Kemudian kita kasih size begitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita udah kasih size ternyata kurang besar ataupun kecil ya untuk masalah dekorasinya, seperti ini, misalkan 20, kita save, terus kita balik lagi untuk jalanin seperti ini. Itu lama ya prosesnya, seperti ini itu lama ya, maksudnya kita harus
ngoding dikit-dikit kemudian kita jalanin, coding dikit kita jalanin. Enggak seperti Arduino ya, enggak seperti kayak Android Studio kita ngoding kemudian dia langsung secara sendiri ya, secara otomatis dia langsung tampilannya berubah sendiri seperti itu ya. Sebetulnya bisa seperti itu ya. Jadi nanti untuk episode yang selanjutnya mungkin saya kasih bocoran bagaimana caranya, biar kita ngoding di sini, misalkan di file ini ya, sambil ngoding kemudian tampilannya itu dia sambil berjalan seperti itu ya. Nanti gue kasih tahu. Tapi mungkin sebelum itu nanti saya perkenalkan package yang namanya GVMD seperti itu ya. Jadi package-nya ada tersendiri ya, seperti itu ya. Kenapa saya nggak langsung desain, karena kalau misalkan kita desain dengan menggunakan cara ini, kita bikin sebuah pattern kemudian kasih dekorasinya, itu untuk mengeceknya kita harus menjalankan ini ya, jadi kelamaan seperti itu. Kita harus jalanin dulu kemudian kita cek, itu lama ya seperti itu. Jadi nanti kita ada itu, kalau misalkan kita namakan itu biasanya pakainya hot reload seperti itu ya. Kalau di Flutter itu dia udah cepat banget untuk hot reloadnya, jadi enak. Di sini juga bisa kita punya namanya GVMD ya, seperti itu. Jadi nanti kita jalan perintah kemudian kita masuk ke file kemudian kita ngoding di sini sama, tapi tampilannya dia nanti akan muncul seperti itu ya. Secara otomatis dia akan membuild sendiri seperti itu ya. Nanti kita ngoding di sini, nanti dia secara otomatis ininya akan berubah sendiri seperti itu ya, biar lebih enak. Oke, mungkin itu nanti saya jelasin di lain episode. Untuk episode kali ini cukup sekian ya, untuk masalah pindah halaman cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.